Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk podcast kali ini, mercusuar memang ada suatu keberuntungan. Kami kedatangan tamu dari Australia ya. Tetapi Mbak kita ini aslinya Silokromo loh, kuno loh, sudah pinggir kali Serayu. Nah, ini asik sekali. Kita akan berbincang-bincang tentang pernikahan ya. Pernikahan silang budaya. Ini sangat menarik sekali loh. Memang kalau kita berbicara masalah cinta itu butuh pengorbanan ya. Iya. Cinta butuh pengorbanan dan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang indah dan agung lah. Inilah sebuah keindahan. Kayak pelangi nih di sini nih. Dari satu sisi Mbak siapa asmane? Penny. Mbak Penny ini Indonesia ya. Asli. Kemudian Jawa. Mas Steve. Mas Steve, aku panggilnya Mas aja lah. Daripada Mister kayaknya nggak pas. Mas Steve. Nah, dari ini pemirsa lihat kan menghasilkan adik kita kecil. Namamu siapa? Kristal. Kristal. Loh, pernah di Silokromo sekolah di sini pernah? Pernah. Kawan-kawan manggilnya apa? Londo ireng ya? Iya. Panggilnya Iteng. Iteng kamu, tapi asik ya. Iya. Mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri untuk pemirsa Mercusuar official ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya dengar bahwa Mbak ini dulu ASN. Iya. Iya ya, emang cinta ku angel Mbak. Cinta itu tanpa batas dan waktu ya kan. Betul sekali. Antar pulau, antar negara itu. Tapi memang Tuhan itu mempersatukan yang satu. Istilahnya itu yang sudah apa kan Mbak? Dijodohkan. Yang sudah dijodohkan tidak boleh dipisahkan. Betul. Ya monggo memperkenalkan diri ke ini. Saya Penny, ini anak saya Kristal. Biasanya kalau di sini dipanggilnya Iteng. Terus itu suami saya, Steve. Mas siapa? Steve. Steve ya. Steve. Iya, Steve. Terus sudah 11 tahun kami menikah. 11 tahun? 11 tahun. Tapi 7 tahun dilalui dengan LDR. Artinya apa? Masyarakat itu ngerti loh, LDR loh. Jauh-jauhan. Indonesia Australia. Cinta jarak jauh. Cinta jarak jauh, betul. Tapi nggak apa-apa. Ya, setelah 7 tahun ternyata jauh-jauhan kok repot ya. Apalagi sudah patutan anak. Oh gitu. Ya, akhirnya suami memutuskan coba hidup di Indonesia. 2019 dia pindah ke sini. Setelah 1 tahun ternyata nggak cocok. Sakit terus. Entah masalah terkait dengan higienitas dan sebagainya. Kalau kita kan dengan bakteri sudah konco akrab ya. Nah, kalau suami itu kaget-kaget. Akhirnya bolak-balik sakit. Melihat kondisi itu, saya memutuskan ya sudahlah, saya ikut saja sama kamu ke Australia. Iya. Meskipun konsekuensinya meninggalkan pekerjaan yang sudah 15 tahun saya geluti, tapi kok kalau memikirkan keluarga terpecah pisah, sedih nih Pak. Sudahlah, harus ada yang dikorbankan. Dan perempuan lebih bisa adaptasi ternyata. Ya. Betul. Leres. Mungkin Mas Steve ya, mungkin Mbak aku mau nanyakan ke Mas Steve. Iya. Sebenarnya apa sih menariknya Mbak ini gitu loh? Steve, he asked you, so what do you like about me? Why you choose me? So many things. Katanya ada banyak hal. Ada banyak apa? Kira-kira apa sih? Crystal, you can translate it. Okay, Dad. But what is it? Far too many things to name. Yeah, just mention a few things. Maybe something that you couldn't find in Australia. Cooks for you. What's that? Cooks for you. Yeah. No, Penny's a good wife. She's very diligent. How do you say it? In the kitchen. She's turned out to be a good wife. So yeah. Katanya saya itu istri yang sangat baik. Rajin memasak loh. Cooking ya. Ya. Terus what else? That's it. That's it.
Ya ada begitu banyak hal yang tidak bisa, saking banyaknya katanya loh. Gitu. Aslinya seperti apa saya juga enggak tahu. Iya, memang cinta itu kan di dalam ini, di dalam hati. Jadi ketertarikan itu kan ada chemistry nih kayaknya. Oh, iya. Aku suka nih. Ya. Tapi sebaliknya kalau nggak suka. Nah itu dia. Leres. Iya. Mungkin ada Mbak, perbedaan ya. Ketika kita hidup di Selokromo, kemudian istilah di Wonosobo, ini ada perbedaan nggak ketika penjenengan ini hidup di Australia itu? Apa aja kita kira-kira yang membedakan, yang bisa menjadikan contoh bagi masyarakat ini, budaya di sana bisa diterapkan di Indonesia gitu. Kalau ada satu hal yang saya garis bawahi, satu saja, antri. Budaya antri. Oh. Budaya antri. Ya. Di Australia itu orang patuh antri. Mereka tidak saling serobot, uyu-uyuan nggih nek cara wong Jawa. Di sini itu kadang orang tidak mau antri atau mereka terbiasa untuk tidak antri ketika mau mendapatkan sesuatu, misalnya mau antrian sesuatu kan pasti di sini seringnya semua orang maju, takut nggak kebagian. Kalau di sana rapih, anak dari kecil belajar bagaimana mengantri dengan sopan. Pernah suatu kali di Australia saya mau ada urusan di salah satu kantor pemerintah. Kantor belum buka, yang antri di luar sudah banyak. Nah, tanpa ada nomor antrian, semuanya saling niteni. Siapa yang datang duluan, siapa yang harus masuk duluan. Kita saling niteni, tidak ada yang berusaha untuk mendahului. Ya, betul. Itu satu hal yang saya yakin Indonesia pasti bisa. Artinya bahwa disiplin ya? Iya. Disiplin itu yang nomor satu ya di sana. Itu memang apapun ketika kita disiplin ya akan menghasilkan sesuatu yang baik tentunya. Iya, iya. Mungkin apa lagi Mbak? Yang kedua, kondisi jalan raya. Oh, jalan raya. Ya, saya 3 tahun tidak pulang. Dulu di Indonesia saya berani nyetir, berani naik motor. Sekarang pulang saya keder. Lihat kondisi jalanan yang semua serba semrawut, saling mendahului. Mungkin karena selama 3 tahun di sana terbiasa bahwa semua orang di jalan ikut aturan, disiplin lagi-lagi itu. Kuncinya itu. Semua orang disiplin ketika lewat jalan dengan jalur yang harus 40 km per jam, semua memperlambat kendaraan. Ketika tidak boleh nyalip, meskipun ada kesempatan nyalip, mereka yang tidak nyalip. Nah di sini banyak kejutan. Tahu-tahu, tahu-tahu seliwer gitu ya. Lah itu dia. Gitu ya, saya nggak pede, takut saya malah mencelakai orang lain nanti. 1 tahun dulu. 1 tahun ya, kemudian nggak betah, mungkin dengan kaitannya dengan apa ya, alam atau apa ya? Kalau alamnya, what make you can live in Indonesia back then, but the only struggle is between the boredom. You can't do much here. You rely on people. The communication was a big problem. Ya, masalah komunikasi itu yang Komunikasi utama. susah ya. Because I can't speak Javanese or Indonesian. Karena dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. And then the second thing is about the hygienists here. Like I did get sick. Ya, dia sakit terus. Sangat sering sakit terkait dengan bakteri. Ya, intinya bahwa memang semua juga dibutuhkan komunikasi ya Mbak. Artinya ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, artinya ya untuk ini mungkin adik-adik kita tuh seharusnya harus bisa mempelajari beberapa bahasa. Ya ini sekedaran lah kita. Alhamdulillah kebahagia sekali ini adik kita yang kecil ini dulu katanya pernah TK di sini ya? Ya, coba cerita dong. Kristal Rian sekolahnya teng pundi? Sekolahnya teng pundi dong. TK-ne teng pundi Rian? AKP? AKP. Teng AKP. AKP. Murid abadi teng AKP. Soalnya sekolah dari umur 2 tahun. Oh. Gimana sekolah di sini? Seneng nggak? Iya. Senengnya seperti apa? Kenapa? Lots of friends. Banyak teman. Banyak teman. Akeh jajan nggih. Banyak jajanan. Akeh jajan katanya. Lalu Jajanannya banyak ya. Jajanannya banyak, penting itu ya cekak codot, tempe kemul ya. Suka kamu?
Loh, dia aja suka coto, tempe kemul, bakpao dan sebagainya. Ada mie ongklok juga ya? Iya. Mie ongklok suka? Paling suka apa, paling Crystal? suka apa? Paling suka soto. Soto. Sotone sopo? Uti. Ote. Aduh. Paling suka soto. Kalau beli apa dikasih? Ayo. Kalau makan soto beli apa dikasih? Di Apa Uti masak? Uti masak. Uti yang masak. Jadi kalau kamu di sana, di Australia sana, kangen ya sama soto ya? Uti yang masak ya? Mami masak. Oh, Mami masak. Jadi Uti, Mami gitu ya. Kamu yang menikmati sama Mas Steve ya. Kalau Papa apa siapa? Bapak. Dad. Dek. Mom. Dad. Maaf dah. Ya. Nek di sini selo kromo mamake karo bapake. Oke. Kak, sekarang bedanya kamu sekolah di sana apa? Tidak terlalu banyak PR. Tidak terlalu banyak PR. PR-nya mboten kathah nggih. And long school holidays. Nggih. Vacation Libur sekolah libur sekolah akeh. kathah. Libur sekolah akeh kathah gitu. Ini asik banget ini. Ini aduh, ini tuh jadi ya apa ya, punya makna sendiri ya. Jadi ini ada satu kebahagiaan sendiri. Mungkin orang lain juga bisa melihat podcast kita ini ikut-ikut bahagia. Amin. Amin, ikut bahagia ya. Iya, iya. Sekolahnya libur panjang ya? Libur panjang. Bayar. Bayar nggak? Sekolahnya bayar enggak? Boten. Oh, Gratis. kalau di Australia itu sekolahnya gratis. Iya. Di kita ini masih ada Iuran apa gitu. iuran, tapi ya memang negara yang sudah maju ya seperti itu. Menurut pendidikan itu harus diapakan namanya ya, pendidikan itu memang faktor utama untuk mencetak insan generasi yang cerdas. Tapi asik kamu sini aja sama aku mau. Uti. Kali Uti. Maunya sama Uti. Ya. Mbak, apa lagi Mbak yang bisa memberikan sharingkan edukasi, inspirasi juga buat masyarakat Wonosobo khususnya? Iya. Dulu itu waktu awal saya bilang ke anak saya kalau kita akan pindah ke Australia, dia sedih, menolak, sempat tidak mau. Terus saya bilang gini, memang tahu enggak, sekolah di Australia itu banyak hari liburnya. Selain itu yang kamu pelajari tidak sebanyak di sini. Dia tidak percaya. Terus saya bilang kalau kamu mau tahu ya kamu harus sekolah dulu di sana. Betul, waktu kami pindah, dia waktu itu kelas 1 SD. Saat pindah ke sana karena di Australia ada aturannya kalau 6 tahun itu kelas 1, 7 tahun kelas 2. Karena dia pas pindah ke sana 7 tahun, meski di Indonesia dia kelas 1, di Australia langsung naik kelas 2. Naik kelas 2. Terus ketika mengikuti pelajaran dan sebagainya, dia terus bilang, iya ya Mommy, nggak terlalu banyak yang harus dipelajari, dan yang kedua PR-nya nggak banyak. Sempat waktu lockdown, sekolah sempat online, tapi mengalami sekolah online hanya sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Sebelum akhirnya anak-anak kembali sekolah lagi tatap muka. Tapi sejauh ini Crystal sepertinya lebih menikmati sekolah di sana. Adiknya juga akan mulai masuk TK tahun ini. Dan saya juga kebetulan 6 bulan awal di sana saya nganggur. Karena suami pengen kamu tinggal di rumah saja. Jadi ibu rumah tangga Ya, yang baik gitu betul. ya. Ternyata stres. Karena sempat ada ritme selama 15 tahun gitu ya, bekerja ya. Diam di rumah ternyata stres deh Pak Komando. Akhirnya saya ngelamar kerjaan. Saya kebetulan bekerja sekarang di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
perkebunan pertanian. Oh. Ji. Berarti ya sesuai dengan yang dulu pernah. Iya kok ya pas, Ji. Pas ya. Itu Iya. karena juga Tuhan ya kali ya. Betul, betul. Jadi dulu kan pernah di pertanian Dinas ya. pertanian, Dinas pertanian tapi ya. di bidangnya peternakan. Bidangnya peternakan. Ji, Sekarang ji. dapat pekerjaan yang hampir serupa ya. Iya, Di iya. Australia. Iya, betul. Bayarannya oke ndi, Mbak? Bayarannya oke ndi? Lingsem kula. Nggih, cekap. Katanya nggih cekap, kalau bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Enough. Enough. Enough to make living. Enough to make living. He asked about how is my salary here compared to Australia. Yes, it's pretty different. Yeah, but it's all relative because things in Australia cost more, so you get paid more. Yeah. Di Australia biaya hidup tinggi, tapi bayaran memang dihitungnya per jam. Oh, Ya, jadi bayar per jam. Kalau weekend harus kerja, biasanya dapat kompensasi 2 kali gaji per jamnya begitu. Saat weekend atau hari libur, gaji akan lebih banyak. waduh. Ngoten. Saya ini gajinya malah di sini kecil. Pindah Australia mau apa? Mau pindah, tapi takut. Samping itu saya juga di sana nggak ada yang cocok, Mbak, buat saya, Mbak, kerjanya, Mbak. Nah, saya di sini cuma ngobrol-ngobrol aja, Wah, di sana misalnya. banyak podcaster loh. Banyak podcaster, Iya. alhamdulillah. Nanti moga-moga saya bisa ke sana, Iya. mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tapi memang usianya sudah cukup tua, jadi ya Di sana Kita- nggak mandang usia. nggak pandang usia. Yang penting, Nggak. wah, Iya. ini contoh bahwa di negara-negara maju, boleh katakan bahwa profesi itu punya nilai ya, Betul. punya nilai yang luar biasa. Artinya bahwa menghargai sebuah profesi itu dengan bayaran yang seimbang gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau di sini kadang-kadang UMR ya, tapi nggak apa-apa. Kita menjalani semua dengan ikhlas ya. Iya. Dan lagi kalau di Australia, kalau saya boleh matur, umur itu tidak Tidak anu ya. ya. Bahkan kalau di Indonesia, saya mengawali kerja seperti di Australia, saya sudah tidak punya bagian pasti. Tapi di sana saya umur sudah tua, Iya. masih bisa dapat Masih pekerjaan bisa dapat. yang karena mereka tidak memandang kamu harus fresh graduate, misalnya lulusan sarjana dengan pengalaman sekian tahun. Di sana tidak. Kebetulan kalaupun saya mau memulai profesi baru, ada pendidikan yang bisa ditempuh dan tidak ada batasan umur. Jadi kita bisa sekolah kapan saja. Ada seorang teman usia sudah 45 ingin ganti karir, belajar lagi tentang keperawatan. Dan sekarang kerja sebagai perawat. Wah, Jadi, luar biasa. iya. Berarti di sana itu ketika kita ini ada solusi ya, artinya itu ada memberikan solusi. Betul. Kalau kamu ke sini ini solusi ini loh. Ji. Nah, untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi, ya. I'm getting used to it. It was a big culture shock to start with, but I think I'm slowly easing into the routine and the food and the culture. Yeah. Jadi awalnya culture shock, jadi ada shock budaya ya, karena sangat berbeda. Di sini kan keruyuan, ngumpul mangan kumpul. Kalau di sana ndak, mau kunjung saudara, bahkan kalau kita kan ala harap nangon beli sampai rumahnya, beli punya apa mau makan. Di sana ndak seperti itu. Mau kunjung ke tempat saudara juga kabari dulu. Saya mau datang, kamu di rumah tidak ada kesibukan tidak. Even going to the toilet, there's no toilet paper. Ya, satu hal yang dia repot di sini, pergi ke toilet gak ada tisu toilet. Apa sih perlu saya belikan tisu toilet? Jadi ini menarik sekali ya. Mungkin saya terjemahkan dengan bahasa saya. Ya. Kesulitan Mas Steve ini ketika beliau itu mau ke belakang ya. Di sini tuh nggak ada tisu toilet sehingga dia bingung apa nganggo godong. Kalau pakai godong ya piye gitu ya. Tapi gimana Mbak? Iya, iya. Ya gitu ya. Iya, agak. Nyari, oh, gitu. Tapi lama-lama sudah mulai terbiasa. Dia ngerti kalau mau ke toilet umum dia pasti minta Bawa. toilet, minta toilet, minta tisunya mana? Tisunya. Oh, gitu. Sanggup. Wana ning Selokromen ning godong Lah, gedang. godong pring. Godong pring. Ya loro ta ya. Betul. Anything else?
That's about it, yeah. And the food you start to enjoy that. Dan makanannya dia mulai menikmati asal tidak pedas. Oh, Tidak bisa jadi pedas. setelah mendapatkan Mbak kita ini, makan itu sudah. Indonesian food's very spicy, but very spicy in Chile. Itu sangat berbumbu pedas. At Australia, it's usually very bland. Ya, Australia itu hambar. Hambar ya, jadi Ya. memang perbedaan makan itu di Australia agak hambar. Tapi kalau di sini ini bumbunya rempah, bikin pedas, piutnya ini sate, piutnya sakit ya, itu kena bakteri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan ini, dengan apa ya kegigihan Mbak kita ini akhirnya mengikuti suami untuk hidup bahagia di mancanegara, termasuk ini cucu saya. Ini kalau ini aku bilang cucu, Iya. cucu. You just like his granddaughter. Oh, Cucu putu. putu. Ini suka tempe kemul dan lombok jebus, sambal bawang. Coba ceritakan rasanya tempe kemul seperti apa? Kayak crunchy. Crunchy. Kamriuk ngoten ta. Enggak kemriuk. Enak. Lombok jebus. Lombok jebus pedes, Buatan patio. boten patio. Well, as far as the food goes, I find the fruit in Indonesia is much fresher and sort of sweeter. In Australia, they sort of transport it a long way, so it's kept in cool storage. salah satu terkait dengan makanan. Buah di Indonesia itu seger manis. Di Australia itu buah, misalnya negara bagian di Queensland misalnya memproduksi pisang, itu dikirim ke negara bagian lain. Jadi ketika sampai karena sudah disimpan dalam pendingin dan sebagainya tidak fresh lagi. Di Indonesia ibaratnya dari petani ke pasar dia beli fresh, manis. Manis ya. You found out Pineapple, it's really nice. Yeah, and Nanas dragon di fruit. sini Yeah. manis. enak sekali. Dia selalu beli nanas kalau di Indo. Karena nanas di sana nggak sebagus nanas di Indonesia. Dragon fruit. Dragon fruit, Dragon buah fruit. naga. Yeah, yeah. Oh, Kemarin di Marem-Maremke makan buah naga di sini karena di sana selain tidak manis, kurang manis, harganya juga ampun-ampunan. Rasanya tidak Seenak di Indonesia. Another thing in Australia, if something breaks, you throw it away. Here, it's always fixable. ya di Australia ketika alat elektronik atau apapun rusak, kebanyakan tidak ada jasa servis, reparasi, dibuang. Jadi sayang sekali. Di Indonesia dia lihat sendiri beberapa kali ini bisa diservis, bisa diperbaiki, memperpanjang jangka waktu penggunaan. Jadi orang Indonesia itu tidak nyampah. Itu ya. ini menarik penggunaannya. sekali ini Mas Steve ini. Iya. Ya. Mencintai Indonesia termasuk mencintai bunga desa ini. Nah, khususnya untuk buah ya Mas Steve, kalau di Australia sana itu buahnya itu rasanya juga kurang enak. Kalau di sini itu manis kayak misalkan nanas ya. Kemudian buah naga itu kesenangannya Mas Steve, karena buah naga juga mengandung vitamin ya. Ini juga seperti itu. Kemudian lagi, nah ini alat elektronik kayak Ordeo ya, Ordeo apa radio? Radio tape recorder kalau zaman di Selokromo itu. Tape recorder, televisi itu kalau di Australia itu yang sudah rusak kan ya, Dibuang. langsung buang itu. Ngopo ini barang rusak. Tapi menurut Mas Steve, orang Indonesia ini pinter-pinter ya kan. Artinya begitu ada barang rusak, diudak-udik, wah, bisa jadi. Dan wah, umurnya bisa panjang lagi dan menghemat. Orang Indonesia itu pinter sekali. Emang saya juga ingat, Mbak, ada dulu mobil Jepang ya, mobil Jepang itu Colt 120 itu, keluaran tahun 75. Kebetulan ada orang Jepang datang ke sini, itu di Kaliwiro itu masih aja, masih hidup. Orang Jepang tanya sama, loh,
kok masih hidup gitu kan. Kaget gitu. Kaget orang Jepangnya, lu ini kok masih hidup. Nah, ternyata memang orang Indonesia itu suka utak-atik. Nah, itulah kelebihan orang Indonesia. Mungkin ada lagi, Mbak? Is there anything else? No, that's Our family thing or friendship things, you know, is well, that different? yeah, the community is more supportive here. In Australia, you don't sort of talk to your neighbours that much, or you know, but here the community sort of welcomes you more. And Ya, di sini kekeluargaannya sangat kuat. Di Australia itu kita nggak, kalau di sini kan keluar rumah ketemu tetangga ngobrol, lanjut tuker-tukeran sayur dan sebagainya. Di Australia tidak begitu. Saya keluar rumah lihat tetangga ya paling Say hello aja ya, say hello. Nah, itu saja. ini menarik, jadi menurut Mas Steve juga bahwa orang Indonesia tuh masih pegang teguh pada guyup rukun ya. Guyup rukun ya? Betul. Nah, guyup rukun ini, kemudian misalkan kita ketemu tetangga dan sebagainya itu masih kalau di sana cuma say hello aja. Ini menarik sekali, mungkin ini podcast kali ini bisa memberikan manfaat karena ini juga dan bisa mengedukasi dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama penonton dari Mercusuar Official. Saya kira cukup sekian di episode ini. Kita akan berlanjut ke episode yang akan datang dengan topik yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.